Halo Talavers. Emang gak pernah sepi dengan sorotan nih KPK semenjak dipimpin oleh Firly Bahuri. Setelah kemarin dikritik oleh ex-penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap, kini giliran Abraham Samad yang juga ikut mengkritik lembaga anti rasuah tersebut. Ya, emang bener sih, soalnya tahu sendiri kan, Ketua KPK saat ini diduga telah membocorkan dokumen hasil penyelidikan dugaan korupsi. Sampai saat ini, para Dewan Pengawas masih enggan menanggapinya. Wajar kalau sekelas Abraham Samad sampai harus turun ke depan gedung KPK untuk menyuarakan aspirasinya dan menyebut bakalan membawa masalah ini ke meja hijau. Pasalnya, apa yang diperbuat oleh penerusnya itu udah masuk ke ranah pidana dan ngelihat status Firly sebagai pimpinan KPK, tindakan kayak gitu nggak bisa ditoleransi lagi. Emang bener sih, masa iya dokumen rahasia sampai dibocorin? Terlepas dari kegaduhan yang menyangkut Firly Bahuri selaku pemimpin lembaga anti korupsi tersebut, sejatinya konflik ataupun serangan acap kali ditunjukkan kepada KPK. Masih ingat kasus Antasari Azhar kan? Itu tuh si ketua yang jadi tersangka dalang meregang nyawa Nasruddin Zulkarnain. Kabarnya motifnya sih karena seorang wanita bernama Rani Juliani. Tapi hingga saat ini nggak tahu tuh kebenarannya. Toh wanita yang dulunya berprofesi sebagai seorang caddy golf tersebut nggak pernah muncul ke publik memberikan klarifikasi. Widih, apa emang beneran dijebak ya? Dugaan penjebakan terhadap pimpinan KPK nggak cuma dialami oleh Antasari Azhar saja. Abraham Samad yang menjabat sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2011 sampai 2015 pun pernah ngerasain rasanya dikriminalisasi. Mengalami kriminalisasi. Dijadikan tersangka. Samad disangka telah membantu seorang warga Pontianak, Kalimantan Barat untuk membuat paspor palsu pada tahun 2007 lalu. Berawal dari dimasukkannya Feryani Lim ke dalam kartu keluarga Samad yang beralamat di Makassar dan berujung penetapannya sebagai tersangka pemalsuan dokumen. Tak terima hanya dirinya saja yang dijerat kasus hukum, Feryani balik melaporkan Abraham Samad ke Barreskrim Polri. Selama proses hukum yang dijalani Samad berlangsung, rasanya seperti ada dua kekuatan besar yang sedang beradu di level yang nggak bisa dilihat publik. Nggak ada kejelasan sama sekali. Hingga pada akhirnya, pria kelahiran 27 November 1966 tersebut dibebaskan. Kurang lebih 8 tahun sudah kasus itu usai. Pria asal Makassar tersebut mulai buka suara. Termasuk soal skandal rumah kaca yang menyeret namanya. Rumah kaca merujuk ketika Abraham Samad membeli tanah seluas 10.000 meter persegi di kawasan wisata Puncak Bogor dengan harga yang jauh di bawah nilai pasar dan dinilai sebagai sebuah gratifikasi. Akan tetapi, dalam pusaran kasus itu, Samad nggak terbukti sama sekali. Dalam skandal itu pula diceritakan bahwa Abraham ini memiliki ambisi menjadi calon wakil presiden untuk mendampingi Jokowi pada pemilu tahun 2014, meski dirinya masih menjabat pimpinan KPK. Isu liar pun dimunculkan demi memuluskan jalannya tersebut. Abraham Samad diceritakan telah 6 kali melakukan petinggi partai berlogo moncong putih untuk membahas kesempatannya menjadi cawapres Jokowi. Sayangnya, kala itu PDIP lebih memilih Yusuf Kala. Polemik terus muncul menyusul gagalnya Abraham Samad. Dirinya pun dituduh sengaja menargetkan Budi Gunawan atas balas dendam karena kegagalannya tersebut. Wah, padahal kala itu Pak BG ini adalah calon tunggal Kapolri pilihan Jokowi dan juga orang dekat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Keren juga nih Abraham Samad, nggak tebang pilih ya. Pantas aja karirnya dahulu cukup mentereng dan mampu memberinya pundi-pundi rupiah yang gak sedikit nominalnya. Bayangin aja, di tahun 2016 dalam LHKPN miliknya, tercatat total harta kekayaan miliknya mencapai 3,3 miliar rupiah lebih. Nah, dalam dokumen yang wajib dilaporkan oleh penyelenggara negara milik Abraham Samad termuat, sejumlah properti berupa tanah dan bangunan senilai 2,3 miliar rupiah. Sementara dari sisi giro dan kas,
Pria yang khas dengan kepala pelontosnya ini punya harta sebanyak 696 juta rupiah. Sementara untuk koleksi kendaraannya bisa dibilang cukup variatif. Abraham Samad pernah terlihat menggunakan kendaraan yang bisa dibilang biasa aja, mulai dari Toyota Innova, Suzuki R3, dan Toyota Fortuner. Gak cuma itu aja ya, dirinya juga pernah tertangkap kamera sedang menaiki Nissan Juke. Gak ada yang mewah ya, kecuali yang terakhir ini nih, Nissan Teana produksi tahun 2013. Sejatinya, itu semua nggak didapetin Abraham Samad dengan cuma-cuma. Asam garam perjalanan hidup dilaluinya dengan nggak semudah membalikan telapak tangan. Dikenal sebagai seorang yang vokal menentang korupsi, pria pemberani asal bumi angin Mamiri ini harus menerima kenyataan pahit tatkala harus ditinggal ayahnya sejak masih kecil. Didikan sang ibulah yang membuat Samad menjadi pribadi yang mandiri, kritis, serta peduli dengan orang lain. Terbukti saat menempuh pendidikan, dirinya acap kali dijadikan tempat curhat oleh para teman sebayanya. Singkat cerita, setelah menamatkan sekolah menengah atas di SMA Katolik Cendrawasih Makassar, Samad langsung melanjutkan pendidikannya di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Keseriusannya menekuni persoalan hukum, kemudian mengantarkannya untuk mengambil program magister dan doktor dari universitas yang sama. Pergolakan batin dalam negeri Samad pun muncul, tentang gimana nasibnya nanti. Di satu sisi, sang ibu yang sangat menginginkannya menjadi pegawai negeri sipil, sedangkan dirinya begitu ingin menjadi seorang advokat. Alasannya sih sangat jelas, Samad menilai masih banyak persoalan hukum yang belum berjalan dengan semestinya. Karir advokatnya pun dimulai dengan mencoba menangani beberapa kasus, seiring dengan menjadi aktivis anti korupsi. Karena itu pula yang kemudian mengantarkan Abraham Samad mendirikan Anti-Corruption Committee di Sulawesi Selatan, sekaligus menjadikannya sebagai tokoh anti korupsi dari luar Pulau Jawa. Akan tetapi, meski telah lama berkecimpung di dunia hukum, gak banyak yang tahu loh kalau sebelum terpilih mengisi kursi orang nomor 1 di KPK, Abraham tercatat 2 kali gagal ketika mendaftar sebagai calon pimpinan lembaga anti rasuah tersebut. Kegagalannya itu tidak membuatnya menyerah begitu saja. Tepatnya pada tahun 2011, setelah mencoba untuk yang ketiga kalinya, akhirnya Samad terpilih menjadi ketua KPK. Candi Hambalang yang menyeret begitu nama banyak pejabat di Indonesia termasuk Angelina Sondah dan mantan bendahara Partai Demokrat Nazarudin. Sepak terjangnya dalam memimpin Komisi Pemberantasan Korupsi pun terbilang luar biasa. Tercatat ada 5 kasus besar yang berhasil diungkapnya. Seperti kasus Wisma Atlet yang tersangkanya adalah Andi Malarangeng dan Anas Urbaningrum yang baru saja bebas. Nah, yang gak kalah heboh dari 2 sebelumnya, yaitu ketika KPK yang dipimpin oleh Abraham Samad berhasil mengungkap kasus korupsi oleh Gubernur Banten Ratu Atut Khosyah, yang sekaligus membongkar dinasti politik di Banten.